Apakah nanti kalau saya di DPR saya akan terus melakukan hal yang serupa? Tentu saja. Ketika saya masuk ke PSI, saya udah lihat orang-orangnya seperti apa. Kemudian datanglah Kaisang. Saya bukan tipe orang yang, ada seorang tokoh baru datang, dia anak presiden, saya harus jilat-jilat. Itu bukan tipe saya. Saya memang akan rebellious dimanapun saya berada. Mungkin PSI jadinya sial. Harus punya anggota partai seperti saya. Gaji anggota DPR itu besar. Gaji plus tunjangan plus reses, ada kunjungan kerja, bahkan rapat saja itu ada honornya. Anehnya, mereka tetap korup. Apa kabar? Semoga selalu sehat, rezeki berlimpah, pokoknya kita yang positif-positif ya. Dan saya Dian Hardianti di sini dan kembali lagi bersama saya di Apa Kata Indonesia Catatan Jamila. Pemirsa, saya kali ini kedatangan bintang tamu yang hot ya kalau di Indonesia. Yang luar biasa. Bang Ade Armando, halo, apa kabar? Halo, Bang Ade, saya makasih loh, saya diajak ke sini karena saya tahu kalau muncul di YouTube ini kan, kan pasti ada penonton ya, dan penontonnya itu bisa aja dia kemudian mendownload si video, memotong-motongnya, menyebarkannya melalui inisiatif mereka. Jadi ada banyak yang kenal saya nanti. Oke, di TikTok biasanya ya Bang ya? TikTok, Instagram, ya. Iya. Biasanya dipotong-potong, semoga potong-potongnya tuh yang positif ya Bang ya? Positif dong. Oke, Bang Ade ini saya mau kenalin dulu. Bang Ade ini adalah salah satu caleg Dapil 2 Jakarta. Jakarta Selatan, pusat luar negeri. Pusat, wow, ini luar biasa. Ini bisa dibilang dapil neraka pemirsa, karena banyak sekali yang merebutkan ini ya. Iya Bang ya. Semua dapil saya rasa sama nerakanya ya. Memang di Dapil 2 ini banyak orang terkenal, ada Mas Sinton, ya, ada Once, ada Hidayat Nur Wahid, ada Oki, siapa tuh yang dari P3 itu? Yang jilbab itu yang cantik. Ada itu. Jadi ada banyak orang-orang terkenalnya. Incumbent banyak. Makanya disebut sebagai neraka. Tapi buat saya sih nggak ada sih yang neraka beneran. Dapil-dapil lain juga akan sama beratnya kok. Sebagai politikus Bang, dan dulu kan juga sebagai dosen ya, di UI ya Bang ya. Oke, ini bagaimana, apakah ada perubahan ketika menjadi pegiat media sosial dulu yang berkoar-koar sangat amat bebasnya gitu ya Bang ya, untuk mengkritik dan lain-lain, tapi sekarang jadi caleg, apakah ada perbedaan dan lebih meredam atau bagaimana nih? Pertama-tama tentu saja saya nggak kepengen berubah sebenarnya ya. Jadi saya justru merasa bahwa masuknya saya ke dunia politik, ke partai politik dan kemudian diajukan sebagai salah satu calon legislatif DPR, itu adalah sebuah langkah berikutnya dari perjalanan panjang saya. Ya. Kalau sebelumnya saya dulu jurnalis Dian, ya, di Republika, di majalah Madinah, bikin media sendiri ya. Kemudian saya juga aktivis media sosial, saya juga aktivis LSM, ya. Saya pernah jadi misalnya anggota Komisi Penyiaran Indonesia dan berbagai LSM lainnya. Itu selalu kan niatannya adalah bekerja untuk mengabdikan pengetahuan saya untuk kepentingan masyarakat luas kan. Tapi sampai tahun 2022 itu saya berusaha mengeluarkan pendapat-pendapat saya, kritik saya, masukan saya, itu selalu di luar, taruhlah saya sebut sistem pemerintahan, sistem kenegaraan. Mengkritik pemerintah, mengkritik DPR, mengkritik berbagai lembaga-lembaga negara lainnya ya. Nah, ketika tahun 2022 nanti kalau memang Anda tertarik saya bisa cerita kenapa. Tapi tahun 2022 itu akhirnya saya memutuskan ya harus bergerak lebih jauh daripada sekedar berbicara di luar sistem. Saya harus coba ke dalam sistem. Karena misalnya saja, saya bisa mengkritik undang-undang yang ada. Saya bisa mengkritik anggaran belanja negara. Saya bisa mengkritik korupsi. Ya. Tapi saya sebetulnya mengkritik kan dari luar terus. Saya tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam DPR itu sendiri. Atau pemerintahan itu sendiri. Nah, karena itulah
saya pikir apa yang saya lakukan nantinya di DPR mestinya sih tidak banyak berbeda dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini di luar sistem. Bedanya saja sekarang kalau di dalam sistem di DPR misalnya saya punya otoritas, saya bisa berusaha menggolkan misalnya undang-undang lah secara langsung di dalam DPR. Kalau saya berada di luar sistem, saya hanya bisa memberikan masukan kepada mereka yang berada di DPR. Oke. Jadi misalnya kalau dia nanya ya, kalau gitu nanti kalau saya di DPR saya masih akan ngomong di media sosial nggak? Tentu saja. Jadi semua saya praktis sebetulnya punya hampir semua media sosial. Maksud saya mula-mula aktif memang di Facebook, kemudian di Twitter, kemudian di Instagram, kemudian sekarang juga di TikTok. Mungkin ada Snack. Ya, saya Snack video. juga main di YouTube. Ya, isinya kurang lebih seragam. Ya, kenapa bikin konten seragam di banyak media sosial ya karena penontonnya beda-beda. Oke, nah sekarang saya aktif di situ. Apakah nanti kalau saya di DPR saya akan terus melakukan hal yang serupa? Tentu saja, ya, saya akan melakukan hal yang serupa. Tapi setelah mengatakan itu, saya harus akui, karena saya sekarang berada di mula-mula partai politik nih, ya, nanti di dalam DPR, tentu saja saya harus mendengar, mempertimbangkan konteks bahwa misalnya saya anggota partai, ketika partai itu misalnya keberatan saya bicara sesuatu yang bertentangan dengan ideologi partai misalnya, ya, atau membahayakan partai, tentu saja partai akan bicara ke saya. Oke. Pak Ade, Bang Ade, gitu. Saya biasa disebut Bang Ade nih di mana-mana. Janganlah ngomong itu, kita nanti kita yang jadi diserang nih misalnya begitu. Saya mungkin akan mengatakan, oke, kalau gitu, saya nggak akan mengangkat isu itu sekarang. Apalagi kalau nanti di DPR kan, di DPR mungkin sekali kan ada partai-partai lain kan. Saya mungkin sekali dikatakan bahwa sebagai anggota DPR, sebaiknya saya tidak membongkar masalah X gitu, sesuatu yang misalnya bersifat rahasia di dalam DPR. Mungkin saya akan ikuti. Jadi pasti ada adaptasi, pasti ada perubahan, pasti saya harus menyesuaikan diri. Tapi saya tidak akan pernah meninggalkan kewajiban saya untuk membela kepentingan rakyat, baik di dalam sistem maupun di luar sistem dulu. Ya, ini kalau saya lolos ya. Begitu juga di partai. Saya nggak bisa harus meninggalkan kepentingan partai, kepentingan rakyat hanya karena misalnya itu tidak disukai oleh ketua partai, pimpinan DPP dan macam-macam. Saya harus ingat bahwa at the end, on the last analysis, di analisis terakhir, yang terpenting adalah kepentingan rakyat. Ya, saya masuk partai, saya akan mengikuti aturan-aturan partai, perintah-perintah partai, tapi tetap yang paling prioritas buat saya adalah kepentingan rakyat luas. Oke. Menarik tadi bahwa Bang Ade bilang sudah ada di partai dan kalau misalnya lolos akan ada di DPR dan itu berarti ada perubahan-perubahan mungkin tidak seliar dulu mungkin. Saat Bang Ade bebas ya. Oke, tapi kemarin mungkin kita tahu bahwa beberapa kali Kaesang sebagai ketum PSI sudah beberapa kali nyenggol Bang Ade nih. Bang Ade coba mungkin lebih ibaratnya adalah coba lebih santai, katanya lebih santun seperti itu. Beberapa kali juga kemarin ya Bang ya. Mungkin publik juga tahu akan hal itu, tapi merasa nggak sih Bang akhirnya terjerat akan hal itu? Atau mungkin memang sudah tahu nih resikonya memang seperti ini gitu? Saya menolak kata terjerat. Ya. Oke. Kalau misalnya Bro Kaesang, kami kan di PSI menyebutnya Bro dan Sis ya, atau Mas Kaesang atau Dik Kaesang, dibandingkan dengan usia saya dia kan jauh lebih muda. Ketika dia mengingatkan saya, menegur saya, bahkan memberi tanda petik sanksi buat saya. Kalau saya pikir itu nggak masuk akal atau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip saya akan tolak. Saya sih buat saya dikeluarkan dari partai bukan hal yang terlalu menyedihkan kan, ya. Tapi seperti yang Dian bilang barusan, sejak awal saya melihat bahwa PSI adalah sebuah partai di mana saya bisa terus menjalankan idealisme saya,
menjalankan keyakinan saya, dan saya merasa bahwa orang-orang di dalam PSI itu sendiri adalah orang-orang yang sejalan dengan apa yang saya yakini benar. Ya. Jadi saya tidak terlalu khawatir bahwa saya akan ditegur hanya karena misalnya, oh saya mengkritik Pak Jokowi gitu ya. Kebetulan nggak ada ya, kebetulan saya pecinta Pak Jokowi. Atau saya ngeritik Anies Baswedan ya. Kemudian saya ditegur. Saya duga itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Tapi yang lebih mungkin terjadi adalah seperti yang Dian katakan tadi. Saya kan sebagai aktivis media sosial, itu kan kalau lagi ngeledek orang, itu kan suka, ya tradisi media sosial kan tradisi yang free gitu, yang bebas, yang ngeledek orang, ngangkat meme gitu ya, meme yang menyindir misalnya Pak Anies. Saya pernah bikin sebuah, bukan bikin, bahkan merepost menyiarkan ulang sebuah foto yang mengkarikaturkan Mas Anies menjadi The Joker. Itu waktu itu film The Joker lagi meledak tuh. Terus ada orang yang biasa pinter-pinter gambarnya Mas Anies itu dikutak-katik jadi Joker gitu. Nah itu saya angkat, saya tayangkan ulang. Saya bahkan sampai dilaporkan ke polisi gara-gara itu. Nah kalau hanya itu yang saya lakukan, saya duga tidak akan ditegur oleh Mas Kaisang ya, oleh Bro Kaisang. Kalau ditegur ya mungkin saya akan jawab, saya akan tanya, kenapa saya tidak boleh mengkritik seorang pemimpin daerah yang saya anggap sebagai tidak qualified atau tidak melakukan hal-hal yang menurut saya seharusnya mengabdi pada kepentingan rakyat, tapi kemudian dia melakukan kebijakan-kebijakan yang taruhlah saya anggap ini sih cuma nguntungin Anda sendiri nih atau kelompok Anda. Nah, saya ingin mengatakan kalau itu sampai terjadi, saya bisa bersoal jawab dengan dia. Ya. Dan saya bisa saja mengatakan enggak, saya enggak setuju dengan Anda. Ya. Dan kalau Anda mau beri sanksi buat saya, I'm okay with that. Saya tidak. Ya karena dia adalah seorang ketua umum, dia boleh dong menegur, memberi sanksi buat saya. Dan kalau itu tidak masuk akal buat saya juga boleh dong untuk melawan. Tapi kalau tetap dia juga menganggap bahwa saya itu dengan bersikap seperti keras kepala semacam itu artinya saya melawan partai, dan untuk itu dia minta agar saya keluar dari partai, dia juga punya hak untuk melakukan itu. Tapi kembali saya tekankan, kan ketika saya masuk ke PSI, saya udah lihat nih orang-orangnya seperti apa. Kemudian datanglah Kaisang. Saya bukan tipe orang yang ada seorang tokoh baru datang, dia anak presiden, saya harus jilat-jilat. Itu bukan tipe saya. Makanya saya nilai dia. Dan ternyata dari sejauh inilah ya, sejauh pengalaman saya dengan dia itu memang keren, memang bagus, memang pintar, memang lurus, ya, memang bahkan tanda petik apa istilahnya, soleh ya. Seorang yang religius, bisa puasa Senin Kemis gitu ya, yang tentu saja mencerminkan adanya komitmen religiusitas dia yang tinggi kan. Jadi saya menilai dia sebagai memang orang baik, memang orang pintar, memang orang yang mengambil keputusan dengan cara yang mempertimbangkan berbagai faktor-faktor kebaikan. Tapi kalau sekarang nih, apalagi ini kan menjelang pemilu nih, bukan menjelang pemilu, menjelang hari H. Kemudian dia khawatir dengan Bang Ade, kalau Bang Ade ngomongnya seperti itu, takutnya kita itu diberi sanksi misalnya, taruhlah oleh KPU misalnya. Jangan gitu dong, gitu ya. Itu menjatuhkan nama kita. Atau ini membuat marah kelompok masyarakat tertentu. Mereka ribut nih gara-gara Bang Ade ngomong, itu nanti akan menjatuhkan suara PSI. Itu dikatakan kepada saya, ya saya nurut, ya. Nah, apakah hal serupa akan terjadi kalau saya sudah menjadi anggota DPR nanti? Kan belum tentu. Jadi let it flow aja. Saya tidak merasa terjebak sekarang ini. I am happy. Saya bahagia dengan kehadiran Kaisang yang membuat banyak publik sekarang mengapresiasi PSI dengan cara yang barangkali tidak pernah dirasakan PSI sebelumnya. Tapi berarti apakah Bang Ade bisa mengkualifikasikan sebagai diri yang rebel? Saya? Di partai? Bisa nggak, Bang? Itu pertanyaan menarik. Karena
nggak tahu memang dari dulu kali ya, Ya kan dulu kan liar banget ya gitu Iya, saya iya, sendiri. iya, Terus iya. masuk partai ada ideologi-ideologi tertentu, ada yang ngatur ibaratnya. Iya. Tapi berarti ini bisa dibilang rebel gak sih di suatu partai ini? Ya bisa jadi, ya PSI ya sial aja kali ya. Harus punya anggotanya, salah satunya orang kayak saya ya. Bukan sial, berarti ini bisa dibilang banyak pelajaran dong Bang. Iya, maksud saya adalah, Karena kan PSI baru ya, terus dan gini, saya mau bilang gini, Dian. Kan PSI anak-anak muda. anak-anak muda. Ya. Saya kan jauh lebih tua dari hampir semua anggota PSI. Iya. Ya. Saya merasa saya, tanda petik, sebenarnya lebih paham nih dengan mereka untuk hal-hal tertentu. Tapi, kan saya menghormati mereka juga. Gitu loh. Misalnya Mas Kaisang kan jauh lebih muda. Tapi dia pintar. Tapi dia punya pengalaman yang saya nggak punya ya, karena dia adalah putranya Pak Jokowi dan sudah sejak kecil itu terlibat dalam dunia politik kan. Tapi kan bisa aja saya merasa bahwa salah lo gitu kan. Sebetulnya harusnya nggak gitu. Nah, saya tipenya adalah orang yang kalau saya merasa itu salah, saya tuh nggak diem. Saya akan ngangkat ini, saya akan persoalkan ini ketua DPP yang lain. Kok gini sih garis politiknya PSI? Kan mestinya nggak gini, ya. Yang mungkin kalau di partai lain itu tidak terjadi kan. Apalagi kalau ada partai yang bilang bahwa setiap anggota partainya adalah setiap kadernya disebut sebagai petugas partai. Iya. Kalau saya diperlakukan begitu saya nggak mau. Jadi pakai istilahmu Dian, yes I'm a rebellious person. Saya itu tukang ngelawan, tapi bukan berarti saya ngelawan karena saya kepengen ngelawan. Saya melawan kalau ada sesuatu yang saya pikir tidak tepat di dalam pikiran saya. Oke. Tapi ngelawan itu artinya gini, saya akan ungkapkan itu, saya akan bicarakan itu. Kalau kemudian itu gagal, artinya orang tetap tidak menerima pendapat saya, dan orang mengatakan, Bang Ade, ini adalah garis partai, ya. Kita ingin agar kita mengambil jalan ini. Kalau saya pikir, ya udah, ini masuk di akal, saya ngerti, saya nggak setuju, tapi saya ngerti, ya udah saya ikut. Tapi kalau saya nggak setuju, itu tidak sesuai dengan hati nurani saya mungkin sekali akan mundur saja dari partai dan mungkin nanti keluar dari parlemen. Saya nggak boleh hidup hanya karena apa kata otoritas, ya. Itu memang jalan hidup saya. Jadi saya memang akan rebellious dimanapun saya berada. Itu yang saya bilang, mungkin PSI jadinya sial karena harus punya anggota partai seperti saya. Tapi kan gampang dia. Kalau akhirnya si partai ini memang tetap menganggap saya sebagai faktor yang mengganggu keselamatan partai ini, ya, atau elektabilitas partai, gampang kok. Partai tinggal bilang, Bang Ade, kalau Bang Ade tetap berada pada posisi semacam itu, mungkin sebagai Bang Ade keluar dari partai ini, dan saya akan bilang dengan senang hati, yes, I will. Oke. Tanpa harus berantem. Salam-salaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengalaman selama ini dan saya harus berada di luar. Tapi sejauh ini nggak ada sama sekali. Sejauh ini berarti saling terbuka satu sama lain ya Bang ya? Iya. Ya, tapi itu yang saya bilang, mungkin si orang-orang PSI ini merasa bahwa ada nih orang gitu ya, capek banget nih ngadepinnya gitu ya. Ya saya minta maaf, tapi that's me, ya. Ya mereka menerima saya, ya saya akan berjuang buat mereka. Saya akan mati-matian memperjuangkan agar PSI bisa lolos ke parlemen. Buat saya nggak lolos tuh nggak apa-apa. Tapi saya akan sedih kalau PSI yang nggak lolos. Karena dalam pandangan saya nih, bukan karena saya berkampanye di depan kamu ya, PSI itu adalah harapan terbesar untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Maka proyek PSI ini, eksperimen PSI ini harus sukses. Tahun 2019 baru masuk di DPRD. Tapi lihat saja di DPRD DKI, betapa PSI di DPRD DKI berhasil mengubah atau mempengaruhi jalannya parlemen di sana. Nah sekarang harus masuk. Insya Allah mudah-mudahan bisa masuk ke Senayan. Karena sebagai penggiat, walaupun banyak yang mengkritik dan beberapa kali masuk ke kantor polisi karena dilaporkan dan lain-lain ya Bang, tapi saya percaya masanya Bang Ade juga banyak sih. Amin. Amin ya. Saya tuh merasa bahwa gini,
itu penting yang Anda angkat barusan itu. Bahwa saya kan mulai aktif itu media sosial kapan sih, tahun 2012 gitu kali ya. Kan mulai tahun-tahun itu tuh mulai makin banyak ya. Dari Facebook dulu apa sih? Friendster pernah ya? Yes. ASFM, Friendster. Main ya? Belum sih. Belum. Masih kecil. Masih terlalu kecil waktu itu. Iya, jadi media sosial itu kan seperti sebuah media yang diperuntukkan bagi demokratisasi Indonesia. Ya, jadi saya ketemu sama media sosial, sama apa namanya, Facebook ya, sama TikTok, bukan TikTok, X sama Twitter. Dan saya menemukan dunia saya di sana. Dan saya bisa mengkritik ulama yang menurut saya nggak benar. Saya Muslim yang religius loh, Dian. Misalnya contohnya adalah saya tuh sholat 5 waktu. Nggak banyak orang yang seperti itu kan. Nah, tapi saya berani mengungkapkan soal tadi intoleransi, radikalisme. Tapi saya juga bisa mengkritik korupsi, menggugat pemerintah yang korup atau DPR yang korup dan macam-macam. Orang dulu mengingatkan saya bahwa serius lu Dek, mau kayak begini nih. Ini kan Indonesia, di Indonesia tuh orang belum terbiasa untuk mendengar hal-hal semacam ini. Betul. Tapi saya lakukan. Dan yang terjadi apa? Ternyata dukungan terhadap saya itu luar biasa. Ya buat ukuran saya ya, luar biasa besar. Orang yang mendukung, yang ketika saya dikeroyok tahun 2022 dan saya masuk ke rumah sakit, yang menyatakan dukungan, yang datang ke rumah sakit, yang mengirimkan pesan-pesan melalui media sosial, itu buat saya sih mengharukan sekali. Poin saya, ternyata ada cukup banyak orang yang sejalan dengan pikiran saya. Ketika saya mengajar di kampus, saya dosen di UI 30 tahun ya, itu mahasiswa mengapresiasi saya, menyatakan dukungan, sedih kalau saya sedang ketika saya dipukuli itu, mahasiswa menyatakan simpati mereka, dan ketika bertemu sama orang berbicara dan mengatakan, Bang Ade, saya sangat setuju dengan apa yang Anda katakan. Jadi ada banyak sekali orang yang menyatakan support ya, menyatakan simpati, menyatakan persetujuan dengan apa yang saya lakukan. Nah, ini ingin saya harapkan bisa terus bergulir. Kasih contoh nih, mudah-mudahan relevan. Jadi tahun 2012 itu kan saya dikeroyok ya di depan DPR. 2022. 2022 betul. Ini akibat usia ini. Iya. Itu sangat ramai sekali, Bang. Tapi saya mau bilang satu hal. Saya dipukuli oleh sekitar 20 orang ketika pada saat polisi sedang bergerak mendorong keluar mahasiswa. Jadi mereka lagi konsentrasi mendorong mahasiswa keluar. Saya ketinggalan gitu ya di sebuah ruangan terbuka di depan DPR itu. Tiba-tiba saya diserbu oleh puluhan orang, dan orang sih bilang yang mukul tuh barangkali belasan atau lebih dari 20, ditendang, dipukul dan segala macam. Tapi Dian, alhamdulillah, fortunately, ternyata kan saya ditendang berulang-ulang tuh, ya. Dokter yang memeriksa saya mengatakan, Anda tuh harus bersyukur pada Tuhan, karena tidak ditemukan cacat serius di kepala saya. Tidak ada, bahkan cacat itu cacat, bukan cacat, luka yang dengan segera mengering, misalnya luka yang mengering. Anda nggak ada gegar otak, nggak ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan secara serius. Anda harus bahagia bahwa otak Anda itu aman. Terus dia bilang, dan ini terjadi mungkin karena kepala Anda keras. Nah, kepala keras itu sama sekali nggak ilmiah. Nggak ada tuh orang yang kepalanya keras. Tapi mungkin maksudnya, ya Anda diberkati Tuhan karena Anda itu keras kepala. Memperjuangkan apa yang Anda pikir kebenaran gitu ya. Jadi betul-betul itu Tuhan melindungi saya. Saya ditendangi kepalanya aman. Badan saya ditendangi, dan itu tidak ada yang retak, tidak ada yang patah, tidak ada luka dalam yang serius. Dan itu pun kata si dokter, itu mungkin penjelasannya adalah karena perut Anda gendut. Dan lagi-lagi nggak ilmiah itu, ya.
Tapi dia bilang itu ditendangi, yang ditendang tuh lemak katanya. Jadi saya merasa bahwa ya Tuhan memberi saya kesempatan untuk hidup, untuk bertahan. Sehingga pertanyaan saya adalah kenapa ya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk hidup? Apakah untuk melakukan kejahatan? Mudah-mudahan enggak kan? Dan saya percaya enggak lah. Tapi mungkin adalah dengan tujuan agar purpose-nya adalah saya bisa hidup dan melanjutkan apa yang saya perjuangkan selama ini. Itulah yang menyebabkan akhirnya saya memutuskan pada saat itu saya harus masuk ke DPR. Bukan harus sih, saya harus ambil jalan untuk bisa masuk ke DPR. Caranya dengan masuk partai politik. Dan partai politik yang saya pilih adalah PSI. Menurut saya, dan ini mudah-mudahan memang bisa membawa kebaikan buat sebanyak-banyaknya orang. Oke, tapi pertanyaan kenapa PSI Bang? Karena PSI bisa dibilang partai baru. Isinya pun anak-anak muda seperti itu. Mungkin ada yang lebih partai yang lebih senior, yang lebih lama, yang lebih sering masuk DPR. Apalagi PSI kan belum masuk DPR. Kenapa sih Bang akhirnya bisa masuk dan memilih PSI itu? Tahun 2022 ya masuk ya? Sebetulnya masuk, jadi dengan kata lain menyatakan saya akan masuk ke PSI itu 2022. Ya. Tapi resminya dinyatakan sebagai anggota PSI itu 2023. Oh, baik. Okay? Nah, itu pertanyaan yang memang saya tahu banyak orang atau sebagian orang itu mempertanyakan kenapa Anda pilih PSI? PSI itu lolos aja nggak ke DPR? Ke DPR aja nggak lolos. Ya, tapi kan gini, kalau saya mau berjuang, ya, memang sebagian orang akan mengatakan, ya masuklah ke sebuah partai yang cukup besar, sehingga ada jaminan bahwa Anda bisa lolos ke DPR. Atau peluang bagi Anda untuk lolos ke DPR-nya jauh lebih besar ya. Saya, masalahnya bukan tipe orang semacam itu. Ya. Saya percaya bahwa untuk bisa memperjuangkan kebenaran, saya harus berada di sebuah lingkungan yang orang-orang di dalam lingkungan itu adalah orang-orang yang saya juga percaya bahwa mereka akan menegakkan kebenaran. Artinya satu visi misi? Satu visi misi, tapi lebih dari itu mereka harus adalah orang-orang yang pintar, yang jujur, yang berani, ya, yang sama-sama seperti saya sikapnya, yang sudah muak dengan segala macam korupsi di negara ini, segala macam pelanggaran HAM di negara ini, yang harus diubah, ya. Nah, saya tidak ingin komentar tentang partai-partai lain. Tapi partai-partai lain itu partai-partai yang sudah bertahun-tahun ada di dalam sistem yang korup ini, ya. Dan karena itu sangat mungkin, sangat saya tidak berlebihan dong mengatakan kalau values-nya si nilai-nilai korupsi itu turut masuk ke dalam partai-partai tersebut. Saya nggak bilang anggota partai lain itu korup ya. Tapi memang karena dia sudah terlalu lama berada dalam sistem yang korup, mungkin mereka sudah terlalu terbiasa atau sudah bias ya sikapnya mengenai korupsi. Mungkin sudah merasakan nikmatnya hasil korupsi selama mungkin puluh tahun. Di PSI sejak awal saya sudah merasakan semangat sejak pertama kali berada di sana, berada di ruang-ruang rapat mereka betul-betul mengatakan tidak pada korupsi. Mereka ingin melawan korupsi, mereka ingin menghabisi korupsi, dan itu dilakukan oleh anak-anak muda, ya. Yang justru saya percaya bahwa anak-anak muda ini adalah kalangan yang masih bisa dibentuk cara berpikirnya. Artinya dia belum menjadi sesuatu yang bersifat jauh lebih misalnya permanen gitu. Mereka masih lagi belajar nih bagaimana caranya menjadi politisi yang baik, bagaimana caranya menjadi partai politik yang baik, tapi dengan nilai-nilai awal yang positif. Jadi mereka punya semangat kebaikan, tapi mereka tahu bahwa mereka sendiri harus berusaha belajar tentang bagaimana how to behave, bagaimana berperilaku dengan cara terbaik. Dan itu akan mereka bisa peroleh pelajaran itu kalau mereka betul-betul bisa masuk ke DPR, ya. Nah, dan saya melihat orang-orang yang memilih masuk ke PSI, orang-orang yang memilih masuk PSI adalah orang-orang yang memang dalam kehidupan
pemilihnya selama ini adalah orang-orang yang memang terus-menerus menyuarakan kebaikan, kebenaran, ya, toleransi, tadi anti korupsi, bla 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 bla. Ya. Jadi saya tidak berlebihan untuk mengatakan saya bisa berharap banyak nih dengan orang-orang PSI ini. Kalau saya berada di sana, ya, kemungkinan besar saya tidak akan terkotori, ya, terkontaminasi oleh korupsi, oleh kejahatan, oleh intoleransi dan macam-macam. Dan saya di PSI akan berusaha menjadi orang yang turut mengajak anak-anak muda ini jangan korupsi, jangan tiru apa yang sudah dilakukan oleh banyak politisi-politisi senior sebelumnya. Karena gini, ini kan aneh dia. Saya mau kasih tahu satu hal nih kepada penonton juga. Gaji anggota DPR itu besar. Besar buat Indonesia ya. Bahkan banyak tunjangan juga ya? Ya, gaji plus tunjangan plus nanti kalau Anda turun ke reses ya. ada kunjungan kerja, ada kunjungan I don't know apa gitu ya. Bahkan rapat saja, percaya atau tidak, itu ada honornya, honor rapat. Padahal kan mestinya kalau Anda anggota DPR, Anda rapat kan kewajiban Anda dong rapat. Ini enggak loh, dapat lagi. Jadi besar. Dan hebatnya, anehnya, atau menyedihkannya, mereka tetap korup. Kan menggelikan ya, menyedihkan kan. Gaji Anda udah besar, ngapain Anda korup? Tapi itu dilakukan oleh banyak politisi senior di DPR sana. Nah kita, atau kami di PSI harus mengatakan, kami nggak akan ya mengikuti hal semacam itu. Saya tahu dulu ada partai yang, saya nggak tahu, Anda bilang kan 2019 Anda bahkan belum ikut-ikutan politik ya. Tapi dulu nih 2004, 2009 kalau nggak salah, ada partai itu yang iklannya, katakan tidak pada korupsi. Saya tahu itu, Bang. Ya, tahu kan? Dan ternyata belakangan ada banyak sekali, saya minta maaf loh ya ini, mereka yang korup. Nah, saya udah bilang sama anak-anak PSI, jangan kita pernah meniru kebodohan serupa. Apakah akan selalu seperti itu, komitmen seperti itu ketika memang sudah berada dalam suatu sistem, ada kekuasaan, ada banyak sekali peluang untuk korupsi. Apakah itu bisa dikomitmenkan oleh PSI, Bang? Oh, kalau saya dengan sangat firm, sangat tegas menyatakan kalau saya berkomitmen. Dan saya berkomitmen mencegah jangan sampai teman-teman saya, siapapun mereka, sampai kena kasus korupsi. Ya. Dan saya berani mengatakan kalau saya berkomitmen karena begini dia, saya itu udah tua, ya, usia saya itu kan udah tinggal sisa-sisa terakhir ini, ya, dan saya merasa bahwa hidup saya udah cukup kok, saya udah punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan yang, atau nggak usah pekerjaan, tabungan yang baik, anak-anak saya sendiri mungkin udah dalam waktu tidak lama, sekarang pun sudah menghidupi diri mereka sendiri. Jadi saya tuh udah nggak perlu macam-macam ya. Tapi kan Anda tanya, tapi kalau yang muda-muda gimana? Kan, ya? Betul. Karena peluang korupsi itu besar sekali. Ya memang yang ingin saya katakan dua hal. Pertama-tama adalah sejak awal masuk PSI, ya, pimpinan PSI itu secara sangat tegas mengatakan nggak ada ya toleransi terhadap korupsi. Kalau Anda terlibat korupsi, memang kita akan pecat. PSI sudah mengancam akan memecat siapapun anggota PSI yang terlibat dalam korupsi. Atau diduga terlibat, harus mempertanggungjawabkan, dan tetap tidak bisa mempertanggungjawabkan, dia akan dikeluarkan dari PSI. Tapi selama ini partai-partai yang itu juga seperti itu, Bang, dipecat langsung. Kata siapa? Setidaknya ada indikasi-indikasi memecat gitu loh. Enggak, kan ada banyak sekali anggota partai yang terlibat dalam korupsi. Menteri-menteri yang korupsi di era Jokowi ini, 5 orang kalau nggak salah, itu semua kiriman partai politik loh. Kan memalukan. Partai politik mengirimkan menterinya, calon menterinya ke kabinet Jokowi. Jokowi kan harus meminta, biar gimana pun, ini kan politik Jawa nih ya, dia menjadi presiden karena didukung oleh partai-partai. Kemudian dia mengatakan bagi-bagi kue. Nah, kepada partai-partai, oke, sekarang silahkan majukan nama-nama menteri Anda. Ini isi kabinet. Dikirim koruptor dong, Dian. Itu kan kelewatan. Ya. Jadi menurut saya tidak benar kalau Anda menganggap bahwa
Semua partai juga begitu. Enggak, partai-partai enggak begitu. Ya. Tapi saya nggak mau ngomongin partai lain lah ya. Oke. Saya ngomongin partai PSI. Sudah dikatakan pimpinannya PSI udah bilang, jangan pernah mencoba korupsi. Anda kena korupsi, Anda kita pecat. Anda terlibat aksi intoleransi, mendukung pelarangan gereja gitu misalnya, Anda kami pecat. Ya. Oke. Itu satu, di dalam internal PSI. Kedua adalah, biar bagaimanapun, PSI ini kan punya pengalaman sekitar 5 tahun terakhir, 4-5 tahun terakhir di DPRD. Yang paling gampang kelihatan di DPRD DKI. Saya nggak mau komentar DPRD lain karena mungkin jumlah anggota PSI yang terlalu kecil. Kalau di Jakarta ada 8 orang. Dan 8 orang ini yang tukang bikin ribut. Dia rebel juga kalau pakai istilah Anda itu. Contohnya, kalau kamu masih ingat tahun 2019 itu, kan terpilih nih PSI di DPRD DKI. Mungkin saya berlebihan, tapi kurang lebih sekitar 1 bulan setelah mereka diangkat menjadi anggota DPRD, mereka sudah mengangkat isu menolak, mempertanyakan anggaran 80 miliar untuk beli IKI bond dari pemerintah Provinsi Jakarta. Saya mau bilang begini, anggaran itu kan dibuat oleh Pemprov. Itu kan dibaca oleh semua partai, semua fraksi di DPRD. Tapi yang ngomong itu, yang ngangkat isu itu cuma PSI Jakarta. Dan ada beberapa contoh lain, ada tentang damkar, pemadam kebakaran, ada mereka menolak adanya kenaikan gaji buat anggota DPRD. Ini saya bicara tentang PSI DPRD Jakarta ya. Yang terakhir, yang terbesar tentu saja adalah penolakan mereka terhadap penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Keras mereka menolaknya. Semua partai lain baca kok itu. Semua partai lain saya yakin tahu bahwa ini sih emang nggak ada untungnya, ini ngapain bikin Formula E di Jakarta. Kita spend like 1, sekian triliun, pemasukannya cuman berapa gitu kan. Nah itu 2 contoh itu. Satu adalah ketika saya masuk, saya langsung melihat bagaimana pimpinan PSI itu mengingatkan ya para anggota untuk tidak korupsi. Kalau Anda korupsi, Anda dipecat. Itu satu. Kedua, paling tidak di DPRD DKI Jakarta sudah nampak contoh-contoh tentang bagaimana anggota-anggota PSI itu melawan. Ya, ya kayak pertanyaan gini, apa sih gunanya 80 miliar buat IKI bond? Ya jawabannya sederhana, 80 miliar itu nantinya tidak akan digunakan untuk IKI bond, itu akan dipakai buat kepentingan para anggota DPR. Dan ada banyak contoh-contoh kecil lainnya tentang bagaimana anggota-anggota DPRD dari PSI di Jakarta itu melawan sistem, bukan melawan sistem positif ya, tapi melawan potensi-potensi korupsi ya, hal-hal semacam itu. Itu lagi-lagi kalau Dian katakan sekarang, Bang Ade pasti bahwa tidak akan ada korupsi oleh PSI. Ya nggak pasti dong. Bagaimana mungkin kita bisa pasti tentang sesuatu yang belum terjadi? Tapi kalau melihat kondisi yang ada di PSI, kualitas orangnya, values, norma yang mereka jalankan, saya sih sangat percaya. Mereka mudah-mudahan tidak akan menjadi partai yang korup. Dan saya kalau bisa masuk ke dalam PSI dan bisa masuk ke dalam parlemen, saya akan menjaga itu. Itu janji saya sekarang nih. Jadi dengan kata lain, kalau saya sampai terlibat korupsi atau Anda menduga bahwa saya terlibat dalam korupsi, atau ketika saya menjadi anggota DPR, di sana ada banyak anggota DPR PSI yang terungkap, terbukti melakukan korupsi, Anda tinggal angkat di podcast Anda 3 tahun lagi nih dari sekarang, bilang bahwa Ade Armando itu pembohong. Dia pernah ngomong di sini bahwa dia akan melawan korupsi, dan sekarang dia membiarkan teman-temannya korupsi. PSI ini di beberapa lembaga survei masih sepertinya belum bisa menembus Senayan, itu gimana Bang? Tentu saja, kan tadi saya katakan, selalu ada kemungkinan kita nggak lolos. Ya. Dan itu, makanya saya berterima kasih Anda undang saya ke sini,
ya mudah-mudahan percakapan kita ada yang mendengar dan kemudian menyampaikannya kepada lebih banyak orang kan. Oke. Saya sih bukan tipe orang yang saya yakin lolos. Ya nggak ada juga sesuatu yang membuat saya 100% yakin atau 70% yakin. Saya yakin, tapi berapa persen? Well, it depends. Saya berharap pada mungkin intervensi Tuhan, pada sebuah keajaiban gitu ya. Tapi juga saya sih melihat teman-teman itu di lapangan kerja keras luar biasa. Ya. Dan saya bersyukur bahwa ada orang-orang baik yang bersimpati sama saya dan bilang, "Saya bantu deh. Anda mau bikin apa? Bikin kaos, mau bikin spanduk, mau bikin baliho, mau bikin banner. Saya biayain. Saya nggak keluar duit sedikit pun untuk itu." Oke. Orang membantu saya karena orang percaya sama kami, ya. Yang dibantu bukan cuma saya, beberapa teman yang lain kan juga di beberapa wilayah muncul di mana-mana kan. Nah, saya berharap ya kalau kita sudah melakukan yang terbaik, berkampanye dengan sebaik-baiknya, ya at the end kan we do our best, but let God do the rest. Oke. Ya kan? Jadi saya nggak akan sakit jiwa kalau saya nggak lolos ke parlemen ya. Saya udah mundur sih dari UI, saya udah nggak ngajar sekarang. Tapi ya udah itu kan fight, itu kan apa perjuangan. Teman-teman yang lain juga berjuang dengan sebisa-bisanya dan tapi faktor Kaesang itu memang luar biasa menaikkan nama PSI. Dia betul-betul orang yang berkomitmen pada janji dia. Dia turun lapangan, dia hampir setiap hari berada di, saya nggak tahu, 5 titik, 6 titik, 7 titik setiap hari ketemu sama masyarakat, ya. Dia bukan cuma main di medsos kayak saya, atau saya itu paling di medsos, diundang di acara-acara podcast seperti ini. Sekali-sekali saya muncul, sekali-sekali saya turun ke lapangan. Turun lapangan. Ya tapi tentu saya akan bilang ya saya kan nggak seterkenal Kaesang juga ya. Kalau orang dibilang Ade Armando mau datang ke daerah ini, mungkin mereka juga bilang Ade Armando itu siapa gitu kan. Tapi kan Kaesang mau datang ke sini, itu kan nggak usah disuruh. Itu ribuan orang akan datang ke sana untuk menemui anaknya Presiden Jokowi yang sekarang mimpin PSI. Anyway, saya nggak punya kekhawatiran sedikit pun tentang peluang kita kalah. Ya. Kalau kalah itu namanya takdir Tuhan. Kalau menang juga takdir Tuhan. Awak media bertanya ini bagaimana dengan survei yang masih rendah gitu kan, peluang tidak lolos, dan Kaesang bilang ya udah itu berarti cambukan lagi untuk kita. Iya. Cambukan itu, lagi untuk kerja keras para kader seperti apa. Itu yang selalu dia nyatakan dan menurut saya itu adalah cara yang sangat positif ya. Hey guys gitu kan. Kalian jangan merasa bahwa karena sekarang kita bisa bikin iklan di televisi yang di situ munculnya Jokowi kan yang PSI pasti menang, Jokowi loh yang ngomong. Mana ada partai lain yang punya privilege untuk menampilkan Jokowi, mengatakan Jokowi mendukung partai tersebut. Cuma kita yang memperoleh itu. Tapi kan jangan karena adanya Kaesang, jangan karena di sini ada Giring Ganesha, ada siapa lah, Grace Natali, segala macam. Anda merasa udah pasti lolos. Enggak pasti lolos. Fight. Makanya istilah Kaesang adalah itu cambukan aja buat kita. Tapi kita nggak akan pernah lesu, discourage, sedih. Kita tetap percaya bahwa pokoknya bekerja sebaik-baiknya. Kalau Bang Ade ini ada di DKI 2, apalagi kan ini nomor 1 di PSI. Besar sekali balihonya pemirsa. Mungkin kalau Anda melihat gitu ya, di pinggir-pinggir jalan ini baliho Bang Ade ini nomor 1 PSI. Ini seperti apa strateginya Bang? Ya, pertama-tama orang harus tahu bahwa yang menempatkan saya di nomor 1 PSI itu bukan permintaan saya loh. Oke. Saya sih ditaruh di nomor 2, nomor 6, nomor 20. Nggak ada sih nomor 20. Oh, pure ya berarti ya? Nggak minta. Nggak minta. Satu dong, satu. Nomor 1 dong. Gitu ya? Marah kalau nggak nomor 1 gitu. Iya. Nggak ada urusan ya. Oke. Itu bukan saya. Tapi PSI sangat baik kan. Mungkin karena melihat saya orang terkenal kali ya, ditaruh di nomor 1. Dan sengaja memang yang ke Jakarta Selatan Utara itu bukan saya juga yang minta. PSI bilang masuknya ke dapil ini ya. Ini dapil neraka nih ya.
well oke ya, karena saya dianggap sebanding kali ya dia dengan, kan seperti kamu bilang kan, Anda bilang kan di situ ada banyak orang terkemuka dan senior. Ya udah saya berada di sana. Cuman memang saya itu kan sebetulnya tidak seleluasa orang lain untuk bisa turun ke bawah, maksud saya ke lapangan ketemu masyarakat langsung. Antara lain karena masih adanya membekas di banyak kepala orang tentang pengeroyokan saya di depan DPR pada April 2022. Jadi ditakutkan tuh kalau saya harus belusukan, dalam arti datang dari rumah ke rumah, memperkenalkan diri, mengajak bicara rakyat di sana. Sementara untuk menjagainya tidak cukup banyak orang ya, saya mungkin akan mengalami hal yang sama. Ya, sehingga itulah saya dikatakan kepada saya sebaiknya jangan ya Bang. Ya. Itu dari PS-nya sendiri? PS-nya sendiri. Baik. Kemudian sekarang kita mainnya tidak di ketemu orang, tapi di online dan di offline-nya adalah pasang spanduk sebanyak-banyaknya. Tapi saya pribadi itu bukan orang kaya, sehingga saya merasa bahwa tapi gimana ya, saya kalau medsos saya bisa lah, saya melakukannya ya, kan murah medsos itu. Saya mainnya di semua medsos, ya, semua tipe medsos saya kerjain. Dan kemudian memang ada tim di Cokro di Jalan Hos Cokro Aminoto namanya IMK yang mengerjakan pekerjaan video saya. Itu juga nggak mahal. Ya, cuman kalau harus beli spanduk, bikin spanduk, baliho bla bla, kan saya nggak punya uang. Ya. Nah disitulah datangnya orang-orang yang cukup baik hati untuk mengatakan, Bang Ade jangan khawatir, kami bantu. Ada sponsor berarti ya Bang? Ada sponsor. Dan itu fair enough gitu kan. Iya. Saya kasih uang, ada yang bilang uangnya buat lewat jalur yang saya nggak tahu persisnya sebenarnya jalurnya seperti apa. Tapi jangan khawatir, jangan khawatir, yang membantu itu bukan koruptor gitu loh, bukan orang yang lagi pencucian uang dan seterusnya. Jadi strategi saya adalah menggunakan terus media sosial saya agar orang mengenal saya, dan seperti Anda ya, tim di sini melihat bahwa saya kelihatannya menarik nih untuk diwawancara. Kan gratis ini, saya nggak bayar Anda nggak bayar saya, kita jalan biasa-biasa aja. Ya. Nah, jadi ada media sosial saya yang tapi setiap hari saya percaya setiap hari saya angkat terus konten-konten saya pasti nyampe lah ke banyak orang. Dibantu kemudian dengan media-media yang mengundang saya untuk bicara. Ya. Nah, sudah itu dilakukan, saya ada sih turun-turun ke lapangan kalau saya diundang. Jadi ada kelompok masyarakat, Bang Ade bisa nggak datang ke sini, ketemu sama masyarakat di sini. Saya datang ke sana. Tapi nggak cukup, nggak masif itu. Plus yang disebut sebagai alat peraga kampanye, poster, baliho, segala macam ya, bahkan kartu nama, bla bla bla, leaflet, saya lakukan itu semua. Okay? Nah, terus terang kalau saja saya tidak seterkenal seperti sekarang, saya kan biar gimana pun merasa bahwa karena saya sudah bertahun-tahun menjalani aktivisme di media sosial ini, berapa yang kenal? Sudah cukup banyak orang mengenal. Sebanyak apa saya nggak tahu. Ya kita coba aja, kita lihat apakah orang-orang di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara bersimpati sama saya, mendukung saya. Karena itu, tapi saya katakan tadi, saya sih lebih berharap teman-teman PSI-nya yang lolos. Yang pasti itu saya berharap sekali teman-teman PSI bisa lolos. Toh mereka juga banyak turun ke lapangan, ketemu langsung, bikin jaringan di lapangan. Plus saya menyumbang tambahan suara buat PSI agar PSI mencapai yang tadi saya bilang at least 6-7 juta pemilih pada tahun 2024. Oke, pemirsa, ini kita sudah ada di penghujung acara. Sangat seru ya, Bang. Wow. Terima kasih loh. Conversation kita di Apa Kata Indonesia ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin dengan titel baru sebagai anggota DPR. Nanti bisa ya diundang lagi ya Bang ya. Amin. Oke. Saya janji itu. Kalau saya masuk DPR, Anda undang, saya akan datang.
Oke, ini disaksikan oleh pemirsa Ya. IBC semuanya Ya. ya. Dan oke Bang, terakhir harapan untuk sekarang ini Pilpres, Pileg seperti apa? Sederhana, saya berharap Pilpres dan Pileg tahun ini betul-betul melahirkan seorang presiden dan para anggota DPR yang bersih, berintegritas, jujur, berani, dan memiliki visi kerakyatan. Saya berharap sekali pemirsa akan datang ke TPS pada 14 Februari 2024 nanti, atau tapi kalau yang di luar negeri mungkin lebih awal, tapi datanglah ke TPS, manfaatkan kesempatan Anda untuk memilih, pilihlah orang-orang terbaik yang akan mewakili Anda di DPR. Nah, dalam hal ini saya sendiri akan sangat berterima kasih kalau Anda mendukung saya, memilih saya. Saya adalah calon legislatif di Jakarta 2, ya. Jakarta 2 itu adalah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Saya nomornya di PSI nomor 1. PSI sendiri nomor 15. Mudah-mudahan Anda bisa memilih saya, atau yang di luar Jakarta Selatan, Jakarta Utara, luar negeri, di daerah-daerah lain, pilih PSI, siapapun caleg PSI di daerah tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, dan terima kasih banyak pemirsa yang sudah menonton Apa Kata Indonesia ini, ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Ade Armando. Dan saya Dian Hardianti, IBC Media, menggapai cakrawala untuk Indonesia. Sampai jumpa.